Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat bertemu kembali dengan sahabat bersama channel saya iaitu Hakim Channel. Jangan lupa sahabat untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload. Iaitu channel yang mana video ini adalah channel video semuanya video reaction. Okey sahabat, hari ini saya akan bereaction iaitu berjudul TKI ngamuk buntut pembakaran bendera, ribuan masa geruduk PM Malaysia. Ini adalah channel hoax sahabat. Iaitu channel hoax iaitu Jagat Nusantara. Kalau saya, tapi saya tak tengok semuanya videonya. Nanti sahabat kalau misalnya dia berada di saudara menjumpai channel ini beranda saudara tengok-tengok. Tapi kebanyakannya minta maaf, tapi apa yang saya tahu dengan judul ini TKI ngamuk buntut pembakaran bendera, ribuan masa geruduk PM Malaysia KPK, apa ini? Ini semuanya hoax dan tak betul. Okey sahabat, sebab kenapa saya teringin untuk mereactionnya, iaitu sebab ini melibatkan negara, iaitu yang diposting di sini adalah pemerintahan Indonesia termasuk Presiden kita Republik Indonesia iaitu Bapak Joko Widodo. Ini sangat memberikan efek yang negatif kepada kedua-dua negara terutama kepada rakyatnya sehingga ada sentimen-sentimen kebencian. Okey sahabat, tanpa harus membuang masa lagi, yuk kita saksikan video ini sama-sama sahabat. Dan kita nilai bagaimana isinya, lepas tu komen di bawah sahabat ya. 1, 2, 3. Penandatanganan MOU mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ini adalah penempatan MOU yang sebelum ini adalah telah berlaku kesalahfahaman ataupun yang saya fahami daripada berita-berita yang telah beredar, iaitu kesalahfahaman antara Indonesia dan Malaysia, tapi sekarang perkara ni dah selesai dibincangkan dan start daripada 1 hari bulan 8 Indonesia sudah bersedia untuk mengirimkan pekerja TKI dari Indonesia kepada telah mengirimkan pekerja Indonesia ke Malaysia bermula daripada 1 hari bulan. Okey, kita teruskan. Dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Jadi intinya kalau sudah ada penggunaan dia ambil dari video-video, entah dari mana video sumbernya, tapi seolah-olah benda ni telah menjadi isu yang besar sehingga Presiden Jokowi dan juga Panglima Tentera berucap. Tapi apapun kita simak dulu videonya sama-sama. nggak mungkin. Oh saya pihak yang benar, iya kan udah mukul juga. Misalnya, yang salah misalnya kita. Tapi kalau sudah terjadi penggunaan kekerasan, udah kena, nggak mungkin kagak kena. Demo anti Malaysia bakar bendera apa nih sebentar. Demo, sebentar sahabat ya. Nggak mungkin kagak kena. Demo anti Malaysia bakar bendera demo anti Malaysia bakar bendera berakhir ricuh. Kita terus menonton judulnya. Sebab saya reaction sebab penontonnya pun ramai juga sahabat. Ini sudah ditonton 38,000 kali, 38,000 tontonan. So daripada 38,000 ni banyak komen-komen apa ni? Sabar, siasat dulu para pakar prediksi tahun Malaysia Komunis Negara Adidaya itu betul. Menurut saya harga dari bangsa lebih tinggi daripada darajatnya. Sebab akan menimbulkan perspektif negatif daripada kedua belah bangsa ataupun daripada kedua negara, daripada dua negara rakyatnya. Sehingga mereka ada timbul sentimen kebencian. Itu sebenarnya tidak bagus. Untuk admin channel ini saya berharap sangat untuk tidak membuat konten-konten yang provokasi ataupun provokatif sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada rakyat kedua negara. Okey, jom kita teruskan sahabat. Warga Indonesia kembali meluncur. Peringatan Malaysia terhadap Presiden Joko Widodo dan ancaman terhadap PKI. Tidurlah, mana tahu esok bangun ada orang derma. Ini sebenarnya situasi ini sewaktu reformasi. Ini baju kuning ni adalah reformasi sewaktu pilihan raya. Kalau tak silap, pilihan raya itu adalah pemilu sahabat. Pemilu tahun sekarang 2024, 2022, 2018 ini sahabat video ni. Okey. Negara jiran Malaysia memang sering berulah. Wajar jika kita sebagai tetangga dekat sering dibuat marah
pasang surut hubungan kedua negara Ya, betul. terus terjadi. Hubungan pasang surut ini memang betul, sahabat. Saya akui dan saya melihat sendiri hubungan pasang surut antara Indonesia dan Malaysia. Akan tapi semuanya itu diselesaikan dengan kedua pemimpin sehingga masalah itu tidak berlarut-larut, sahabat. Oke. Tapi apa yang saya tahu, channel ini adalah channel provokasi. Oke. Saya cuma ingin meluruskan, sahabat, supaya sahabat-sahabat di luar sana tidak langsung percaya dengan channel-channel seperti ini, sahabat. Yuk kita teruskan. Hingga hari ini. Tadi pagi LSM Banteng Demokrasi Rakyat atau Bendera melakukan aksi pembakaran terhadap bendera Malaysia lantaran protes atas perkataan Malaysia terhadap Jokowi dan ancaman terhadap DKI. Mereka juga bertutur agar pemerintah Indonesia dapat mengambil sikap tegas atas peristiwa tersebut. Pertama kali ingin protes terhadap kebinaan kebiadaban atas kesedihan pemerintah Malaysia yang sudah membunuh dan menembaki warga negara Indonesia, yang khususnya ada 3 TKI kita yang baru-baru ini ditembak, dibunuh secara tidak dibunuh secara berkemanusiaan. Di mana? Di mana? Tapi di sini di mana? Tapi tak ada pun dia punya ini. Tak ada pun dia punya pernyataan-pernyataan tu. Okey, sehingga di sini sahabat, cuba sahabat perhati di sini. Ada selama ini negara kita sering direndahkan oleh negara tetangga kita Malaysia dan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kapan kita bertindak itu tergantung pada petinggi kita. Kami bangsa Indonesia siap sedia bela negara. Sehingga timbul seperti ini, sahabat. Itu yang saya tidak kurang menyukainya, sahabat. Ya, jadi kalau boleh kepada admin channel yang ingin membuat satu konten, buatlah konten yang berfaedah sehingga menimbulkan perspektif positif sehingga kedua negara tu dapat bekerjasama, kedua rakyatnya saling sayang menyayangi, begitu. Oke, kita teruskan. Kemanusiaan, ujar koordinator bendera Mustar Bonaventura kepada wartawan saat menggelar aksi di Jalan Penogoro, Jakarta Pusat pada Minggu. Menurutnya cara-cara lama seperti negosiasi atau notis tidak efektif untuk menghadapi pemerintah Malaysia. Baginya, harusnya pemerintah Indonesia dapat melakukan sikap tegas dan radikal sebagai rakyat Indonesia. Tentang sahabat, channel ini diupload pada 31 Julai. Barannya 31 Julai, hari inilah kan? Hari inilah. Okey. Untuk melakukan hal serupa terhadap pemerintah Malaysia. Sejatinya, membakar bendera atau perusahaan simbol-simbol Malaysia tidak dilakukan kemarin saja. Beberapa waktu lalu, pembakaran bendera negeri penghasil karet dan kelapa sawit tersebut juga dilakukan. Bahkan tindakan ekstrem juga dilakukan oleh bendera kala itu, melempar ke dubes Malaysia dengan kotoran manusia alias ninja. Kejadian tersebut terjadi pada Agustus tahun lalu. Saat ini sudah berlangsung aksi dari pemuda anti Malaysia di depan gedung kedutaan Malaysia terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Aksi ini sudah ke dubes Malaysia ditangkap oleh petugas kepolisian. Saat belum ditangkap, salah seorang dari demonstran melempar satu kantong plastik berisi kotoran manusia ke arah peralatan gedung kedubes Malaysia. Tersulut dengan aksi itu, polisi yang mengamankan aksi tersebut segera menghalang-halangi demonstran. Sempat terjadi adu fisik antar polisi dan demonstran. Akhirnya 3 orang ditangkap dalam aksi ini. 3 demonstran yang dilengkapi ditangkap tersebut adalah Tamrin, Treson, dan Jessica. Mereka digiring menuju Polres Jaksel menggunakan 1 buah mobil bus kepolisian. Dan kemarin apa yang disampaikan salah satu menteri Malaysia adalah hinaan berat. Kami mendukung Pak Jokowi, siap turun tangan untuk memberikan pembelaan dan rasa aman terhadap TKI. Pelindungan maksimal pahlawan divisa RI di Malaysia, Bapak Jokowi turun tangan siap lakukan ini. Seharusnya kita sadar, Malaysia mereka mudah lewat hadiah.
dan NKRI harga mati kembali Malaysia lecehkan NKRI. WNI kembali tewas di tangan aparat Malaysia. Pelindung Nggak Barca ada, dia Migran kata di Indonesia sini kan ya, apa di sini, sebentar ya. di tangan aparat Malaysia. WNI kembali WNI tewas di tangan aparat Malaysia. Maknanya aparat Malaysia membunuh TKI. Itu semua nggak ada, sahabat. Itu semua nggak ada. Hoax. Ini semua hoax. Ini semua hoax. Nggak ada, sahabat. Saya di sini, saya orang Indonesia dan saya bekerja di Malaysia. Saya bekerja di sini dah sekitar 19 tahun saya di Malaysia, sahabat. Tapi alhamdulillah setakat ini tak ada satupun berita-berita yang aparat Malaysia membunuh TKI Indonesia. Nggak ada, sahabat. Tapi tak apa-apa, kita teruskan saja, kita menonton, kita tonton. Pelindung Barca Migran Indonesia atau PMI di Malaysia masih belum maksimal karena masih banyak terjadi kekerasan terhadap PMI di Malaysia. Penembakan WNI oleh militer Malaysia tadi menyampaikan kami tak akan tinggal diam. Malaysia kembali melakukan tindakan yang memancing amarah warga Indonesia. Penembakan WNI kembali terjadi. Anggota Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu untuk mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait dengan penembakan terhadap 4 warga negara Tadi Indonesia 3 atau WNI. Tadi disebutnya 3 rakyat Indonesia yang ditembak, sekarang 4. Aduh, apalah ini. Tewas oleh polisi negara tersebut. Sebagai anggota Komisi 1 Bidang Luar Negeri, pendapat saya sudah saatnya Kemenlu RI menyampaikan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia sekaligus meminta pertanggungjawaban negara tersebut untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, katanya melalui layanan pesan singkat Selasa petang. Demikianlah jelasnya. Oke, tak dinafikan sebelum ini saya juga baca Kusmo. Ada juga seorang majikan yang telah merogol amah ataupun pembantu rumah dari Indonesia. Tapi itu pun tidak lepas daripada hukuman, sahabat. Semuanya diproses hukum, dilaporkan ke polisi dan diproses hukum, diadili dan dipenjarakan. Dan kalau tak salah, dia terkena sebatan, 2 kali sebatan juga, sahabat. Dan tidak ada yang terlepas daripada hukuman. Walaupun kasusnya adalah berkaitan dengan TKI. Sebab itu, saya sarankan kepada TKI yang berada di Malaysia ini, kalau mau masuk ataupun bekerja, ikutlah saluran yang betul ataupun ikut saluran yang telah disepakati oleh kedua-dua negara. Begitu, sahabat. Jadi secara tidak langsung, apabila sahabat-sahabat TKI berada di Malaysia, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara. Jadi sahabat bekerja pun boleh bekerja dengan tenang dan juga dapat insyaAllah dapat rezeki yang bermanfaat, sahabat. Tetapi apabila sahabat sudah menyalahi aturan masuk ke Malaysia secara ilegal dan di sini pun kerjanya enggak tenang, apabila berlaku sesuatu, negara negara tidak dapat membela sahabat. Jadi terbiar begitu sahaja. Okey, tapi sahabat, kita teruskan dulu menonton. Ini video tak tahu bila ni. So, itu saya sarankan kepada TKI yang masuk Malaysia. Saya berharap sangat, saya berharap ataupun saya suggest datang masuk Malaysia secara sah. Jangan masuk ilegal, masuk sah, masuk secara legal ataupun yang telah ikut SOP dan undang-undang kedua-dua negara. Jadi apa-apa berlaku, sahabat-sahabat TKI boleh terus, contoh ada kekerasan daripada majikan, boleh terus melaporkan ke kepolisian dan juga ke kedutaan. InsyaAllah sahabat-sahabat TKI apabila berada di negara Malaysia mempunyai dokumen yang sah, sahabat-sahabat semuanya akan dilindungi oleh negara dan juga undang-undang.
Okey, kita teruskan. Apa dia tak cakap lagi ke? Kita skip sikit. Okey sahabat. Okey sahabat, itu saja. Sudah habis. Tak apa, lain kali nanti saya reaction lagi kalau ada yang kalau ada channel-channel. Saya akan tengok juga, saya akan pantau juga Jagat Nusantara ni. Okey sahabat, itu saja yang dapat saya sajikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya adalah YouTuber pemula. Mohon kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk mensubscribe channel ini. Sebab apa? Jika channel ini terus sukses, berjaya, insyaAllah sebagainya saya akan sedekahkan kepada kaum duafa sahabat. Okey sahabat, itu saja yang dapat saya sajikan pada hari ini kepada sahabat-sahabat di sana. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.